Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Sundari dengan nomor NIM 20231211. Akan mempresentasikan mata kuliah Akidah dengan kitab Syarh Al-Qawaid Al-Arba. Baiklah, sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, ada perlunya kita mengetahui kitab Syarh Al-Qawaid Al-Arba ini menjelaskan tentang apa. Jadi, kitab Al-Qawaidul Arba adalah kitab akidah yang memuat 4 kaedah-kaedah dasar dalam Islam. Disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Qawaid adalah bentuk jamak dari kata Al-Qaidah. Sedangkan makna Al-Qaidah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizullah, Al-Qaidah yaitu sebuah dasar yang bercabang darinya permasalahan atau cabang yang banyak. Beliau juga menjelaskan bahwa tema kitab ini dengan pernyataan kandungan kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah yang disebut oleh Syekh penulis ini adalah mempelajari tentang tauhid dan syirik. Dengan demikian, sesungguhnya kitab Al-Qawaid Al-Arba ini berisikan dasar-dasar agama Islam berupa akidah yang benar, yaitu tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari kesyirikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menegaskan penjelasan tauhid dan penetapannya serta memperingatkan manusia dari kesyirikan, menyatakan batilnya, menjelaskan bahayanya serta kebatilan syubhat pelakunya. Beliau menuliskan dalam masalah itu berbagai karya tulis yang banyak dalam rangka menasehati dan menjelaskan kepada manusia sekaligus sebagai uzur bahwa telah menunaikan kewajiban menegakkan hujjah di hadapan Allah dan sebagai peringatan bagi manusia. Baiklah, kitab Al-Qawaidul Arba ini adalah Tauhidul Uluhiyah karena dibahas di dalamnya pengenalan tentang tauhid dalam peribadatan dan pengetahuan tentang lawannya yaitu syirik dalam peribadatan. Kedudukan kitab Al-Qawaidul Arba ini memiliki kedudukan yang tinggi karena sumber pengambilannya keempat kaidah dalam kitab ini diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan manhaj salafus soleh, kemudian diambil pula dari fakta sejarah musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Mengajarkan ilmu yang fardu ain, hukum mempelajari kandungan kitab ini dalam batasan Islam seseorang hukumnya wajib. Bahkan lebih wajib daripada mengetahui tentang perkara-perkara yang mendasar sholat, puasa, dan zakat. Karena sholat, puasa, zakat, dan yang semisalnya, karena ibadah-ibadah tersebut tidak akan sah jika ada kesyirikan besar pada diri pelakunya. Faedah ulama dari dulu telah menjelaskan tentang adanya jenis ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syuyuti, Az-Zahabi, dan disebutkan oleh Syekh Al-Bani dalam Sahih Ibnu Majah. Dan juga berdasarkan kaidah suatu perkara yang sebuah kewajibannya tidak bisa terlaksana kecuali dengannya, maka hukum perkara tersebut juga wajib. Jadi di kitab Syarh Al-Qawaid ini kita membahas 4 kaidah, yaitu tentang inti kesyirikan dalam masalah uluhiyah itu semua sama, namun sesembahan musyrik berbeda-beda. Di dalam bab ini terdapat penetapan bahwa inti kesyirikan dalam masalah uluhiyah itu semua sama, yaitu memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Hanya saja sesembahan kaum musyrikin itu berbeda-beda. Ada orang-orang soleh, malaikat, bulan, matahari, pohon, dan ada pula yang lainnya. Fungsi kaidah ini, seorang muslim mampu memahami bahwa fenomena yang dilakukan oleh sebagian orang zaman ini berupa penyembahan terhadap orang-orang yang soleh. Hakikatnya tidak ada bedanya dengan penyembahan kepada matahari, pohon, dan batu di zaman dulu karena semuanya sama-sama syirik. Baiklah, memasuki matan yang pertama, yaitu yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Yang artinya, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Maksudnya di sini, orang-orang mukmin diperintahkan agar tetap memerangi kaum musyrikin yang memerangi mereka sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menganiaya kaum muslimin, dan merintangi mereka dalam melaksanakan perintah agamanya, sehingga agama Islam dapat dijalankan sepenuhnya oleh setiap muslim dengan tulus, ikhlas, bebas dari ketakutan, gangguan, dan tekanan. Jika kaum musyrikin telah menghentikan segala tindakan kejahatannya dan mereka telah masuk Islam, maka kaum muslimin tidak diperbolehkan lagi mengadakan pembalasan atau tindakan yang melampaui batas, kecuali terhadap mereka yang zalim, yaitu orang yang memulai lagi atau kembali kepada kekafiran dan memfitnah orang-orang Islam. Jadi ayat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang seorang muslim harus memerangi seorang kafir. Maksudnya adalah kafir di dalam Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, kafir zimmi adalah kafir yang hidup di lingkungan Islam. Mereka hidup rukun berdampingan dengan umat Islam, tidak berbuat rusuh, membayar pajak, dan juga dapat perlindungan keamanan. Contohnya, yang pada negara kita ini, yang mayoritasnya agama Islam, berdampingan hidupnya dengan non-muslim. Yang kedua, kafir harbi adalah kafir yang memerangi umat Islam, melarang dan menghentikan aktivitas ibadah yang dilakukan oleh orang Islam. Nah, contoh kafir harbi di sini yaitu dari golongan bangsa Israel. Kemudian yang dimaksud di dalam surah Al-Baqarah ayat 193 ini adalah di mana Allah memerintahkan kita umat muslim untuk memerangi kafir harbi sampai tidak ada lagi fitnah yang mereka lakukan sehingga agama ini hanya milik Allah. Dalam artian kita harus memerangi mereka sampai titik darah penghabisan. Baiklah, memasuki materi yang kedua yaitu matan yang terdapat pada surah Fussilat ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepadanya, kepada matahari, dan jangan pula bersujud kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Arti dari ayat ini berdasarkan tafsir Kemenak ialah ayat ini menerangkan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ialah adanya malam sebagai waktu istirahat, siang sebagai waktu bekerja dan berusaha, matahari yang memancarkan sinarnya, dan bulan yang bercahaya. Dia yang mengatur perjalanan planet-planet pada garis edarnya di cakrawala, sehingga dengan demikian diketahui perhitungan tahun, bulan, hari, dan waktu sebagaimana firman Allah. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Surah Yunus ayat ke-5. Setelah Allah menerangkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya, Dia memperingatkan hamba-hambanya agar jangan sekali-sekali bersujud kepada tanda-tanda kebesarannya itu.
seperti matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Jangan sekali-sekali memuliakannya, menyembahnya, dan menganggapnya mempunyai kekuatan gaib. Karena semua itu hanya Dialah yang menciptakan, menguasai, mengatur, dan menentukan ada dan tidaknya. Seakan-akan ayat ini menerangkan dan mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia di muka bumi ini. Karena itulah manusia tidak pantas menyembah selain kepadanya. Terlebih, manusia memuliakan, menganggap keramat, dan menghormati makhluk Tuhan yang lebih rendah daripadanya. Yang patut disembah, dimuliakan, dan dihormati adalah sesuatu yang paling berkuasa dan paling mulia, yaitu Allah. Seandainya ada manusia yang menyembah dan memuliakan makhluk selain Allah, berarti manusia telah merendahkan martabat dirinya sendiri. Ayat ini juga memperingati manusia yang menyekutukan Allah, penyembah-penyembah patung, penyembah matahari, bulan, bintang, agar menyadari kedudukannya di antara makhluk-makhluk yang lain itu. Ada pula terdapat pada tafsir As-Sa'idi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi, pakar tafsir abad ke-14 Hijriah, yang dimasukkan pada surah Fussilat ayat 37 ini. Kemudian Allah menjelaskan bahwa di antara sebagian dari tanda-tandanya yang menunjukkan pada kemahasempurnaan kekuasaannya, kemahamampuan kehendaknya, kemahaluasan wewenangnya, dan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya, dan sesungguhnya Dialah yang esa, tiada sekutu baginya. Ialah malam dan siang, yakni siang dengan segala manfaat terangnya dan pekerjaan manusia di siang hari, sedangkan malam dengan manfaat kegelapannya dan istirahat manusia padanya. Matahari dan bulan, yang tidak akan sempurna kehidupan manusia dan badan mereka, juga badan hewan-hewan ternak mereka, kecuali dengan keberadaan keduanya. Dan dari kedua matahari dan bulan inilah terjadi berbagai macam maslahat yang tidak terhitung. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan pula kepada bulan, karena sesungguhnya keduanya dikendalikan dan ditundukkan dan diciptakan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Maksudnya, sembahlah Allah sebab Dialah yang pencipta yang maha agung. Dan tinggalkanlah segala bentuk penyembahan kepada selain Dia dari berbagai macam makhluk ini, sekalipun ia besar bentuknya dan banyak manfaatnya. Sebab semua itu tidak berasal darinya, melainkan dari Sang Pencipta yang Maha Suci yang telah menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah, maka istimewakanlah Dia dengan ibadah dan murnikanlah kepatuhan hanya kepadanya. Juga terdapat pada Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, menjelaskan tentang surah Al-Fussilat yang ke-37 ini dari Famin ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Yakni semua adalah tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah dan keagungan serta hikmahnya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah sembah matahari maupun bulan, sebab keduanya adalah makhluk Allah sehingga tidak layak menjadi sekutu baginya. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Tapi sembahlah Allah yang menciptakan, yakni menciptakan 4 makhluk tersebut, siang, malam, matahari, dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika Ialah yang kamu hendak sembah. Dikatakan dahulu manusia bersujud kepada matahari dan bulan, seperti Sabi'in yang menyembah bintang-bintang. Mereka mengatakan bahwa meniatkan sujud kepada matahari dan bulan itu sebagai sujud kepada Allah. Maka mereka dilarang melakukan itu.
memasuki materi yang ketiga, yaitu matan yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 80 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'murukum tattakhidhu malaikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Yang artinya tidak sepatutnya pula dia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu berbuat kekufuran setelah kamu menjadi muslim? Di sini dari Ibnu Katsir menjelaskan tentang surah Ali Imran yang ke-79 sampai 80, yaitu tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah, dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia tersebut, hendaklah kalian menyembahku, bukan menyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang rabani, karena kalian selalu mengajarkan kitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Dan tidak wajar pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Abu Ra'il Al-Qurazi di saat para pendeta Yahudi dan orang-orang Nasrani Najran berkumpul di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka masuk Islam. Maka ia, Abu Rafi Al-Qurazi berkata, wahai Muhammad, apakah engkau menghendaki agar kami menyembahmu? Sebagaimana orang-orang Nasrani Najran yang dikenal dengan nama Ar-Rais mengatakan, apakah memang seperti itu yang kau kehendaki dari kami, wahai Muhammad, dan yang kamu serukan kepada kami? Atau perkataan seperti itu pengertiannya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami berlindung kepada Allah agar kami tidak menyembah kepada selain Allah. Dan kami berlindung kepada Allah agar kami tidak memerintahkan penyembahan kepada selain Allah. Bukan itu yang Allah utuskan kepadaku, dan bukan itu pula yang diperintahkannya kepadaku. Atau dengan kalimat yang semakna dengan pengertian di atas. Maka Allah menurunkan berkenaan dengan ucapan kedua orang tersebut, yaitu ayat berikut, yaitu firman-Nya. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah, dan kenabian. Ali Imran ayat 79 sampai dengan firman-Nya, di waktu kalian sudah menganut agama Islam. Ali Imran ayat 80. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Ali Imran ayat 79. Maksudnya, tidak layak bagi seorang manusia yang diberi kitab, hikmah, dan kenabian berkata kepada manusia, sembahlah aku bersama Allah. Apabila hal ini tidak layak bagi seorang nabi dan tidak pula bagi seorang rasul. Terlebih lagi bagi seorang manusia selain dari kalangan para nabi dan para rasul. Karena itulah Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa tidak layak bagi seorang mukminin memerintahkan kepada manusia untuk menyembah dirinya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa dikatakan demikian karena umat terdahulu yakni ahli kitab, sebagian dari mereka menyembah sebagian yang lainnya. Mereka menyembah rahib-rahib dan pendeta-pendetanya. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah.
At-Taubah ayat 31 hingga akhir hayat. Di dalam kitab Musnad dan Imam At-Tirmizi seperti yang akan disebutkan, kemudian disebutkan bahwa Adi ibnu Hatim pernah berkata, "Wahai Rasulullah, mereka sama sekali tidak menyembah para rahib dan orang-orang alim mereka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkal, "Tidak demikian. Sesungguhnya mereka, para rahib dan orang-orang alim mereka, menghalalkan yang haram dan mengharamkan atas yang halal. Lalu mereka, para pengikutnya, mengikutinya. Yang demikian itulah cara penyembahan mereka kepada orang-orang alim dan para rahib mereka. Orang-orang yang tidak mengerti dari kalangan para rahib dan para pendeta, serta pemimpin-pemimpin kesesatanlah yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicela dan dicemooh oleh ayat ini. Lain halnya dengan para rasul dan para pengikut mereka dari kalangan ulama yang amilin, mengamalkan ilmunya. Maka sesungguhnya yang mereka perintahkan hanyalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu disampaikan oleh Rasul kepada mereka. Sesungguhnya yang mereka larang hanyalah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disampaikan kepada mereka oleh Rasul-Rasul Allah yang mulia. Semua Rasul merupakan delegasi yang menghubungkan antara Allah dan makhluknya untuk menyampaikan risalah dan amanat yang diemban kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka menunaikan tugas ini dengan sempurna, menasehati makhluk Allah dan menyampaikan kebenarannya kepada makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia berkata, "Hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani, karena kalian selalu mengajarkan kitab dan disebabkan kalian telah mempelajarinya." Surah Ali Imran ayat 79. Yakni, tetapi Rasul itu mengatakan kepada manusia, "Jadilah kalian orang-orang Rabbani." Arti Rabbani menurut Ibnu Abbas, Abu Razin, serta ulama lainnya yang bukan hanya seorang disebut orang-orang yang bijaksana, orang-orang alim, lagi orang-orang yang penyantun. Sedangkan menurut Al-Hasan dan lain-lainnya disebut orang-orang ahli fikih. Hal yang sama diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Sa'id Ibnu Zubair, Qatadah, Adha Al-Qurasani, Atiyah Al-Aufi, dan Ar-Rabi'i Ibnu Anas. Disebutkan pula dari Al-Hasan bahwa yang dimaksud dengan Rabbani ialah ahli ibadah dan ahli takwa. Ad-Dahhak mengatakan sehubungannya dengan makna firman-Nya, karena kalian selalu mengajarkan kitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Surah Ali Imran ayat 79. Bahwa makna yang dimaksud ialah sudah merupakan suatu keharusan bagi orang yang memahami Al-Quran menjadi orang yang ahli fikih. Tu'alimuna di sini menurutnya dibaca ta'lamuna yang artinya memahami maknanya. Menurut qiraat lain dibaca tu'alimuna yang artinya mempelajarinya. Sedangkan makna tadrusuna adalah hafal lafaz-lafaznya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak wajar pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan." Surah Al-Imran ayat 80. Maksudnya, dan tidak layak baginya memerintahkan kalian menyembah seseorang selain Allah, baik dia seorang rasul maupun malaikat yang terdekat di sisinya. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Ali Imran 80 ayat 80. Yakni tidak layak baginya melakukan demikian, melainkan hanya pantas dilakukan oleh orang yang menyeru kepada penyembah selain Allah. Dan barang siapa yang menyeru orang lain menyembah selain Allah, maka sesungguhnya dia menyeru kepada kekufuran. Tetapi para nabi hanya memerintahkan orang-orang untuk beriman, yaitu menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya. Seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya,
Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah oleh kalian akan aku. Al-Anbiya ayat 25. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. An-Nahl ayat 36 hingga akhir ayat. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Az-Zukhruf ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan hal malaikat dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain dari Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Al-Anbiya ayat 29. Baiklah, memasuki materi yang terakhir, yaitu matan yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 116 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa amma ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqulu ma laysa li bihaq. In kuntu qultuh faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta allamul ghuyub. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui yang apa pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ada pula yang terdapat arti dari surah Al-Maidah ini pada tafsir Hidayatullah Insan bi Tafsiril Quran atau Ustadz Marwan Hadidi bin Musa MPDII. Surah Al-Maidah ayat 116 ini menjelaskan hal ini merupakan celaan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang ketiga. Maka Nabi Isa alaihissalam menyatakan berlepas diri dari perkataan itu. Demikian juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Isa mengajak mereka menyembah dirinya. Padahal beliau sebagaimana nabi-nabi yang lain mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah. Kata-kata yang halus ini menunjukkan tingginya adab Nabi Isa alaihissalam dalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang terdapat pada tafsir ringkasan Kementerian Agama RI yang menjelaskan surat Al-Maidah ini tentang nikmat Allah yang dianugerahkan kepada Nabi Isa, termasuk nikmat mendapat pengikut setia dan turunnya hidangan dari langit. Pada ayat ini Allah meminta pertanggungjawaban Nabi Isa tentang sikap Bani Israel yang mempertuhankan dirinya dan ibunya. Dan ingatlah, wahai Nabi Muhammad, apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah, yang menyebabkan mereka meyakini Trinitas tiga Tuhan hingga menyimpang dari ajaran Tauhid? Nabi Isa menjawab, di hadapan Allah di akhirat, Maha suci engkau dari apa yang mereka nisbahkan kepadamu. Tidak patut bagiku sebagai hambamu dan rasulmu mengatakan kepada manusia yang bukan kebenarannya, yakni mempertuhankan manusia dan menyembah sehingga menyimpang dari ajaran Tauhid. Jika aku selama hidupku yang singkat di dunia pernah mengatakannya, menjadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain engkau, ya Allah, tentu engkau telah mengetahuinya. Sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, yang tampak dan yang tersembunyi. Dan aku sebagai manusia sangat terbatas, tidak mengetahui apa yang ada padamu.
Sungguh merupakan keharusan yang mutlak, Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui segala yang gaib tersembunyi dari pandangan dan pengetahuan manusia. Nabi Isa melanjutkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah di akhirat. Aku tidak pernah selama hidupku mengatakan kepada mereka, Bani Israel, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku dalam kedudukanku sebagai Rasul Allah, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada ibadah kecuali kepadanya. Dan aku sebagai utusan Allah kepada Bani Israel menjadi saksi terhadap sikap mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan lurus keyakinannya, dan ada pula kufur yang menyeleweng keyakinannya dengan menjadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Selama aku berada, hidup dan bergaul di tengah-tengah mereka, maka setelah engkau mewafatkan aku, selesailah tugasku sebagai Nabi dan Rasul dalam mengawasi keyakinan mereka. Sejak itu, engkaulah yang mengawasi mereka. Apakah mereka lurus atau menyeleweng dengan menjadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu yang terlihat maupun tersembunyi dari pandangan manusia. Jadi Nabi Isa selama hidupnya tidak pernah menyatakan kepada Bani Israel bahwa dirinya dan ibunya, Maryam, adalah Tuhan, dan tidak pernah pula memerintahkan untuk menyembah mereka berdua. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan datanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.